Haleluya, puji Tuhan. Pada malam hari ini bersama lagi dengan Bos Blessing of Sola Gracia dalam program Yesusku Dahsyat. Yesusku Dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 kembali bersama host hambanya Roslain J. Peleng Horopu dan suami Yusuf Leo Peleng dan pelayanan kami di GPDI Sola Gracia Tangerang, Banten. Puji Tuhan, dan pada malam hari ini kita akan tersambung dengan narasumber yang berasal dari Kalimantan, berasal dari Sulawesi Tengah. Puji Tuhan. Sulawesi Tengah berada di Poso Pesisir, puji Tuhan. Poso Pesisir adalah suatu kecamatan, kota kecamatan yang berada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Puji Tuhan, dan saudara, hambanya pelayanan di Poso Pesisir sana. Dan sumber daya alam di sana adalah marmer dan tanah liat. Puji Tuhan, kalau berbicara dengan tanah liat, saya teringat kepada kampung halaman Remboken. Ya, dengan tanah liatnya dan keramik-keramik yang bagus dan luar biasa. Dan narasumber pada malam hari ini berasal dari Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Puji Tuhan, haleluya. Yang ingin ke Poso bisa berhubungan dengan narasumber pada saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, dahsyat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan Engkau selalu ada bagi kami. Dan kami ingin Tuhan memberitakan kabar baik Tuhan, bahwa Yesus dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat dalam hidup kami. Mengurapi, menolong dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan tersambung dengan narasumber yang berasal dari Poso Pesisir, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat dan luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hidup ini adalah perjuangan. Puji Tuhan, saudara, kita harus berjuang di dalam hidup ini. Hari-hari ini kita harus berjuang untuk kita akan melihat kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Sudah memonitor, saudara, narasumber bisa memencet tombol warna hijau dan bisa tergabung dengan kami di sini. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saya akan coba menambahkan sini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kita. Kita harus berjuang, kita harus bersemangat, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Akhirnya tersambung dengan narasumber, haleluya, yang berasal dari Poso Pesisir. Amin, haleluya. Nanti saya minta bawain marmer ke sini ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dan kita langsung saja dengan narasumber pada malam hari ini. Narasumber bisa memperkenalkan diri dan bisa masuk kepada kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kita dan firman sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, silakan Ibu narasumber. Ya, puji Tuhan. Selamat malam pemirsa program Yesusku Dahsyat. Tuhan kita memang dahsyat. Sampai hari ini Dia tetap dahsyat. Selamanya Dia tetap dahsyat. Puji Tuhan. Yes, amin. Terima kasih buat Ibu Gembala Roslain Jane Horopu Peleng yang sudah memberikan kesempatan malam hari ini. Walaupun saya sudah sering menghindar, tapi ternyata kali ini saya tidak bisa menghindar lagi. Ketangkep juga. Ketangkep. Saya sengaja tidak dengar kalau di telepon, tapi rupanya memang tidak bisa. Puji Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, para pemirsa Yesusku Dahsyat. Nama saya Adolfina Pasiri. Saya asli orang Toraja.
Saya, Wis. puji Tuhan, saya tinggal di Poso sekarang ini melayani pekerjaan Tuhan di GPDI Bukit Sion Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Sudah menikah, punya 2 anak, 2 cucu. Haleluya. Itu Haleluya, puji Tuhan. Saya sering ketemu dengan Pak Gemnya, tapi Ibu Gemnya baru ketemu di live ini. Puji, makanya enggak boleh menghindar. puji Tuhan. Sempat Haleluya. ketemu kalau tidak Teman, salah pada teman akrab dengan Pak Gem yang di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Juga langsung. ceritanya juga. Ya, kita mulai saja. Sudah berdoa ya tadi? Sudah langsung berdoa aja, enggak apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan memberitakan firman-Mu melalui program Yesusku Dahsyat. Mari Tuhan, kedahsyatan Tuhan akan menolong kami malam hari ini. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan, dalam pengurapan-Mu mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Dan Tuhan tolong campur tangan, jaringan-jaringan yang ada, biarlah Tuhan dijauhkan dari segala gangguan, agar pemberitaan firman Tuhan berjalan dengan baik. Setiap telinga yang mendengar, mata yang menyaksikan, mereka diberkati, dikuatkan untuk terus hidup berjuang mencapai garis akhir yang Tuhan tentukan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami siap memberitakan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan langsung. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya mau bawakan malam hari ini saya ambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata Puji begini. Tuhan, saudara pemirsa yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan yes di kolom komentar. Dan saudara yang ingin membagikan sementara siaran ini, silakan saudara bagikan. Dan begitu banyak lagi orang yang akan terberkati lewat hidup adalah perjuangan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Langsung. Kita baca firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 berkata begini. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Puji Tuhan, bertolak dari ayat ini, saya memberi tema bahwa hidup ini adalah perjuangan. Amin. Perjuangan artinya kita melakukan suatu tindakan, melakukan sesuatu sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu. Nah, kita tahu bersama tujuan yang ingin kita capai sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah surga yang kekal. Nah, untuk sebelum kita mencapai, Yesus memang sudah mati untuk saudara dan saya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Tetapi untuk sampai kepada akhir itu kita harus berjuang. Kata firman Tuhan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib setiap hari. Artinya harus ada perjuangan. Kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu artinya tidak lepas dari pengorbanan. Tidak lepas gemar, tidak lepas dari rasa sakit. Atau dengan kata lain, perjuangan itu adalah satu proses. Proses, kadangkala proses itu ada kalanya lama, ada kalanya sebentar, saudara. Tetapi apapun prosesnya, apapun bentuk perjuangannya, untuk kita bisa mencapai atau mendapatkan sesuatu yang kita perjuangkan. Dalam hal ini, untuk bisa sampai kepada garis akhir yaitu surga yang kekal, maka kita harus berjuang. Perjuangan bukan diwarnai dengan berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai air mata. Dalam hal ini Yeremia menghadapi satu perjuangan berat. Di tengah-tengah dia melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, di tengah-tengah umat yang sudah berdosa, yang membelakangi Tuhan, orang Israel. Yeremia sebagai manusia biasa, yang dipanggil langsung oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, dia pun sebagai manusia biasa mengeluh dalam hidupnya, dalam perjuangan yang berat yang dia hadapi. Melihat kehidupan orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah tidak mencari Tuhan, tapi hidupnya mujur. Ini adalah satu
hal yang ingin dipertanyakan oleh Yeremia kepada Tuhan. Kalau saya boleh bahasakan, Yeremia ingin protes kepada Tuhan atau mau komplain kepada Tuhan. Tapi dalam hal ini Yeremia tidak bermaksud mau protes atau meragukan kuasa Tuhan. Dia hanya ingin satu penjelasan, membandingkan hidupnya dengan orang yang tidak mencari Tuhan lagi, membandingkan hidupnya yang setia kepada Tuhan dengan orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah tidak peduli dengan Tuhan, yang sudah hidup dalam penyembahan berhala, tetapi hidupnya baik-baik saja. Hidupnya mujur-mujur, dikatakan oleh Tuhan. Bagi Yeremia ini satu hal yang menyakitkan. Ini satu hal perjuangan yang begitu berat bagi dia. Bagi Yeremia, harusnya orang seperti itu, orang yang sudah jauh dari Tuhan itu dihukum saja. Dikatakan bahwa ditarik saja keluar seperti domba untuk disembelih. Kenapa mereka malah hidup mujur? Dalam ayat 1 dikatakan bahwa kalau mau berbantah dengan Tuhan, Yeremia tetap tidak mungkin menang. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam Tuhannya, saudara. Yes. Tuhan tidak pernah salah. Amen. Sekalipun sebagai manusia kita melihat seolah-olah Tuhan ini tidak adil. Orang yang tidak mencari dia, orang yang jauh dari dia, malah hidupnya mujur, diberkati. Sementara orang yang setia dengan Tuhan, menderita setiap hari. Ini hal yang dipertanyakan oleh Yeremia kepada Tuhan. Nah, jawaban Tuhan kepada Yeremia, bukan Tuhan mau bilang, oh iya Yeremia, kita semua hukum itu orang-orang begitu. Kita mau tolong anak. Tuhan bilang, Yeremia, kalau kamu berlari dengan orang berjalan kaki, engkau sudah lelah, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Artinya Tuhan mau bilang kepada Yeremia bahwa hal-hal yang membuat kamu kecewa ini belum ada apa-apanya. Masih mau ada tantangan yang lebih besar. Masih mau ada penderitaan yang lebih besar. Jadi untuk sekarang ini biasa saja. Jangan mengeluh. Nah, bagaimana bisa bertahan dalam perjuangan yang berat, saudara. Tidak banyak orang yang bisa bertahan. Ada orang berani memulai, ada orang berani berjalan sampai ke tengah perjuangan. Tapi ketika tantangan semakin berat, semakin lama perjuangan, semakin lama suatu proses, semakin berat tantangannya, saudara. Nah, Yeremia mengalami itu. Tuhan bilang, apa yang engkau lihat sekarang ini, apa yang engkau alami sekarang ini, itu belum ada apa-apanya. Masih mau datang tantangan yang lebih besar. Kalau engkau berlari dengan orang berjalan kaki, engkau sudah lelah, kata firman Tuhan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Nah, apa rahasia? Dari firman Tuhan ini saya menemukan beberapa rahasia untuk bisa bertahan atau menang dalam perjuangan. Hidup itu adalah suatu perjuangan, yaitu proses yang harus kita alami. Bagaimana kita bisa bertahan supaya kita tidak gampang putus asa dalam hidup ini, tidak gampang kecewa, tidak gampang tur dari perjuangan itu, saudara. Untuk kita bisa terus bertahan, maju sampai akhir, saudara. Yang pertama adalah jangan pernah menyerah. Hal pertama yang saya lihat di sini, menangkan suatu perjuangan, jangan pernah menyerah. Kita lihat itu dalam ayat 5 bagian A, dikatakan, dalam ayat 5 bagian A, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Artinya Tuhan mau bilang kepada Yeremia, jangan menyerah, tantangan baru dimulai, tantangan masih kecil. Istilahnya sekarang ini yang kita hadapi masih gerimis, orang Manado bilang gerimis. Rinte-rinte. Ya, rinte-rinte. Belum hujan lebat, masih gerimis, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan bilang, Yeremia tenang saja, kamu harus lanjut. Rahasia pertama untuk memenangkan perjuangan adalah jangan pernah menyerah. Seberat apapun tantangannya, sehebat apapun masalah depan kita, jangan pernah menyerah. Orang yang menyerah tidak berkenan kepada Tuhan. Alkitab bilang bahwa orang yang mengundurkan diri tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang kan, Yesus bilang kepada muridnya bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari. Bukan satu kali satu minggu.
bukan 1 kali 1 tahun. Setiap hari harus memikul salib. Artinya setiap hari harus berjuang, harus berjalan terus. Amin. Jangan Yes. baru berhadapan orang berjalan kaki sudah menyerah, saudara. Bagaimana mau berpacu melawan kuda? Masih orang berjalan kaki saja sudah mengeluh, sudah kecewa, sudah hampir menyerah, saudara. Rahasia untuk maju, rahasia untuk bisa memenangkan satu perjuangan, jangan kata menyerah, saudara. Ketika melihat satu Amin. tantangan, Haleluya. ketika melihat satu cobaan di depan perjuangan kita, saudara, karena tidak ada perjuangan yang tidak ada tantangan. Yang namanya perjuangan berarti harus menghadapi tantangan, saudara. Ketika kita melihat Yes. ada tantangan, ada di muka kita, ada gunung besar di muka kita, jangan cepat-cepat menyerah. Maju saja, saudara. Amin. Urusan sang tidak, urusan mampu atau tidak itu urusan Tuhan. Kita punya urusan harus terus berusaha maju. Sekalipun kita tidak mampu, sekalipun kita tidak Amin. sanggup sama manusia, ketika kita bertindak untuk maju, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan Yes. ambil Amin. hidup kita. Dia akan memberi kekuatan untuk terus berlari. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, dia seumpama Raja Wali yang naik terbang. Makin lama lari, tapi tidak pernah lelah. Dia lari, tidak lelah. Dia berjalan, tidak lelah, saudara. Itu orang yang tidak menyerah di dalam Tuhan. Apapun tantangannya, apapun rintangan yang kita hadapi dalam satu perjuangan, jangan ada kata menyerah. Karena ketika kita menyerah, maka habislah sudah semuanya, saudara. Harus terus maju, harus menghadapinya, berjalan bersama Tuhan. Sudah tentu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, orang yang menyerah ketika melihat tantangan. Salah satunya ketika orang Israel menghadapi Goliat, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, di sana diceritakan bagaimana orang Israel pada saat itu ketika berhadapan dengan orang Filistin yang punya panglima perang yaitu Goliat, baru melihat dia punya bentuk postur tubuh, mereka sudah takut, saudara. Ini tantangan. Baru melihat bentuk tubuh dari Goliat sudah takut. Apalagi ketika mendengar ancaman, mendengar teror dari Goliat, dikatakan oleh firman Tuhan, mereka semua jadi takut, mereka semua jadi ciut, mereka semua jadi tawar hati untuk menghadapi Goliat, saudara. Nah, Goliat yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, mungkin tidak seperti yang dihadapi oleh orang Israel. Goliat yang kita harus hadapi hari-hari ini dalam perjalanan kita itu bisa dalam bentuk masalah, bisa dalam bentuk sakit penyakit, bisa dalam bentuk persoalan-persoalan yang begitu besar, yang begitu kuat untuk kita hadapi, saudara. Ada badai yang seperti Goliat menantang hidup kita, saudara. Yang seperti Goliat menciutkan hati kita, membuat kita tawar. Kalau boleh mundur saja. Kalau boleh menyerah saja, kita tidak akan sanggup menghadapi. Jangan pernah menyerah ketika ada tantangan. Hidup adalah perjuangan. Jangan ada kata menyerah. Kalau mau berhasil, terus maju. Apapun tantangannya. Saya katakan tadi, mungkin kita tidak akan sanggup memang, tetapi ketika kita terus berusaha, urusan sanggup dan tidak sanggup itu urusan Tuhan, saudara. Ketika kita sudah tidak sanggup lagi, ketika kita sudah tidak mampu lagi, saudara, di sana kuasa Tuhan bekerja. Makanya kan Paulus bilang, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Di mana kita tidak berdaya lagi, di sana kuasa Tuhan hadir untuk menolong kita. Yang jangan pernah menyerah. Yang penting jangan pernah ada kata mau mundur atau mau meninggalkan apa yang Tuhan izinkan kita harus lewati, saudara. Jangan pernah menyerah seperti orang Israel. Kita harus seperti Daud ketika melihat orang Israel ciut, ketika melihat orang Israel tawar hati menghadapi Goliat, Daud tidak pernah takut. Secara manusia Daud bukan tentara, dia hanya gembala domba. Tetapi Daud dengan begitu gagahnya menjawab bahwa dia bisa mengalahkan Goliat walaupun tidak sebanding dengan dirinya, saudara. Daud bisa begitu semangat
yakin bahwa dia bisa menghadapi Goliat, Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Daud tidak mengandalkan apa yang dia mengandalkan. Dia hanya seorang gembala, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, pengalaman pribadi dalam pekerjaannya setiap hari bahwa Tuhan sudah tolong dia bisa mengalahkan singa, berarti dia bisa mengalahkan Goliat, saudara. Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Karena dia tentang kasih Tuhan. Jadi itu hal yang pertama untuk bisa menang dalam perjuangan, berhasil mencapai hasil yang kita perjuangkan itu adalah jangan pernah menyerah. Saya katakan tadi, kalau sudah menyerah, maka semuanya sudah habis. Semuanya sudah tidak ada harapan lagi, saudara. Pertama, jangan menyerah. Maju terus, jalan terus, sekalipun dengan istilahnya tertatih-tatih, tapi terus maju. Sekalipun dengan segala yang tersisa, tapi terus maju. Jangan berhenti, jangan mundur. Bagaimanapun, saudara, Tuhan akan menghargai usaha kita untuk maju, walau hanya selangkah. Itu lebih berharga di hadapan Tuhan daripada menyerah, daripada berhenti, apalagi menyerah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada banyak contoh yang saya catat di sini, tapi cukup itu saja, saudara. Kita akan masuk pada bagian yang kedua. Bagaimana bisa berhasil dalam perjuangan? Pertama, jangan ada kata menyerah. Kalau masih lari dengan orang berjalan kaki, sudah menyerah, maka tidak bisa kita akan menghadapi kuda, saudara. Artinya baru tantangan kecil sudah menyerah, baru persoalan kecil sudah mundur, baru badai kecil sudah berhenti, maka tidak akan ada kata kemajuan. Tidak akan ada hasil yang kita capai dalam hidup kita. Jika engkau berlari dengan orang berjalan kaki, engkau sudah lelah, tidak mungkin engkau bisa menghadapi tidak mungkin engkau bisa berpacu melawan kuda, saudara. Tantangan baru jalan kaki, orang lari, lelah. Harusnya kan, harusnya kan kalau tantangan itu jalan kaki, orang lari, orang yang harus menang sebenarnya. Ini orang lari, dia cuma jalan kaki, orang lelah. Bagaimana itu, saudara yang kasih oleh Tuhan? Harusnya kita yang menang, karena kita lari, dia cuma jalan kaki, saudara. Ini tantangan yang ada dalam hidup orang percaya. Kita tahu bahwa surga itu nyata, disediakan oleh Tuhan. Tetapi surga itu harus diperjuangkan, harus pikul salib. Semua orang suka masuk surga, tapi tidak semua orang mau pikul salib. Semua orang mau berhasil, tapi tidak semua orang mau berjuang, saudara. Tidak mau menghadapi tantangan. Rata-rata orang maunya itu langsung berhasil, maunya langsung itu sukses, maunya langsung semuanya teratasi, saudara. Hidup ini perjuangan, hidup ini butuh pengorbanan untuk mencapai perjuangan itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ketika masih menghadapi orang jalan kaki, jangan berhenti, jangan menyerah. Kita masih akan berpacu, kita melawan kuda, kita akan masih menghadapi tantangan yang lebih berat, saudara. Tetapi sebesar apapun tantangannya itu, tujuan akhirnya adalah mahkota kehidupan. Asalkan tidak menyerah. Haleluya. Yang kedua, saya tidak baca semua ayat-ayat di sini. Yang kedua, bagaimana bisa menang dalam perjuangan yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Bahwa sebagai pengikut Kristus, perjuangan bukan jalan tol, bukan bukan hidup yang instan. Semua harus diperjuangkan, saudara. Semua harus diperjuangkan. Pertama, jangan menyerah. Yang kedua, kita baca ayat yang bagian B, ayat 5 bagian B. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Kalau di tempat biasa, di tempat damai, di tempat aman, kita merasa tidak nyaman lagi. Bagaimana kalau kita berada di tempat yang sulit? Bagaimana kalau kita berada di tempat yang digambarkan di sini seperti hutan belukar sungai Yordan? Saya baca hutan belukar sungai Yordan itu adalah suatu gunung tinggi yang ditumbuhi semak-semak dan dihuni oleh berbagai-bagai binatang buas, saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa? Bahwa Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa apapun situasi yang kita hadapi, jangan menyerah, dan yang kedua, jangan menghindar. Amin. Jangan menghindar dari apa yang Tuhan izinkan untuk kita harus hadapi, untuk kita harus jalani.
jalani saja, hadapi saja, jangan menghindar, jangan lari, saudara. Karena kalau kita menghindar, salah, tantangan itu tidak akan pernah habis. Kalau kita lari, kita menghindar dari apa yang harus kita hadapi, dia bukannya berkurang, dia bukannya berhenti, malah dia akan semakin berat, saudara yang kasih. Di bumi ini tidak ada tempat lari dari masalah, saudara. Di bumi ini tidak ada tempat lari dari tantangan. Selama kita ada di dunia ini, hidup itu adalah perjuangan. Itu di mana-mana ada tantangan, saudara. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, hadapi saja. Tuhan bilang, di negeri yang aman saja engkau sudah merasa tidak tentram. Bagaimana kalau engkau tinggal, pergi di hutan belukar sungai Yordan? Artinya di tempat yang masih biasa, masih sesama orang percaya, masih sesama anak-anak Tuhan, orang Kristen, sudah merasa tidak tentram, sudah merasa tidak nyaman. Bagaimana kalau kita berada di tempat yang sulit, di mana di sana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Di hutan belukar sungai Yordan, kata firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak merasa nyaman. Pengalaman kami sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, ada yang banyak yang mundur mengiring Tuhan itu cuma karena tidak merasa nyaman dengan sesama, saudara. Ini yang Tuhan bilang, di negeri damai saja engkau tidak merasa nyaman, bagaimana engkau bisa pergi di hutan belukar sungai Yordan, saudara? Ada cuma karena kles dengan jemaat yang satu, dia pergi. Dia pikir kalau dia pergi tidak ada masalah. Dia pikir kalau dia pindah di tempat yang satu, di sana tidak ada masalah, saudara. Dimanapun kita pergi, lebih parah. Karena begini, mungkin di sana tidak ada, kita yang bawa itu masalah ke sana. Karena masalah yang di sini, yang tidak diselesaikan, itu mengikuti ke sana. Saya ingat guru saya bilang begini, kalau engkau ditempatkan di satu tempat, setia di situ, bertahan di situ. Di situ di situ ada salib yang engkau harus pikul. Jangan karena ada tantangan, jangan karena engkau merasa berat, engkau cari tempat yang lebih aman, yang lebih mungkin lebih sejahtera sedikit. Kamu boleh pindah ke tempat itu, kamu boleh pergi ke tempat itu, tapi ingat, salib yang di tempat pertama itu tidak selesai. Artinya kamu bawa ke sana. Sampai di sana ada salib. Jadi salibnya jadi dua, saudara. Jadi bukannya lebih ringan, bukannya lebih berat, saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang yang lari dari masalah, orang yang suka menghindar dari tantangan yang harus dihadapi, tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidupnya. Masalahnya akan semakin berat. Masalah kalau dihindari, dia semakin berat, tidak pernah selesai. Masalah itu harus dihadapi. Satu-satunya cara untuk menang dalam perjuangan menghadapi tantangan, itu harus dihadapi, jangan dihindari. Kita lihat contoh dalam orang yang menghindar dari masalah dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kisah tentang satu keluarga Elimelek. Dikatakan di situ firman Tuhan berkata bahwa waktu itu terjadi kelaparan di tanah Israel, di Bethlehem. Dan keluarga ini mau lari ke Moab, menghindar dari kelaparan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Singkat cerita, mereka pergi dalam Alkitab dicatat, mereka pergi dengan tangan penuh, dengan kekayaan-kekayaan yang mereka bawa, karena di Israel terjadi kelaparan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Keluarga Elimelek mau menghindar, dia mau ke Moab, pasti dengan harapan di sana akan hidup lebih layak lagi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi sampai di sana, tidak berapa lama mereka ada di sana, Elimelek meninggal. Tinggallah Naomi bersama kedua anaknya. Dan tidak lama dari situ kedua anaknya laki-laki meninggal, saudara, Mahlon dan Kilion. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, tinggallah Naomi bersama kedua menantunya, Orpa dan Rut. Maksud saya di sini, saudara, bahwa ketika kita lari dari satu masalah, jangan berharap bahwa di tempat kita lari akan berhenti masalahnya. Justru kita akan berhadapan dengan tragedi di sana, saudara. Keluarga Elimelek lari dari Israel, menghindari kelaparan yang terjadi di Israel, berharap di Moab akan lebih beruntung, akan lebih sejahtera, ternyata justru menjadi tragis di sana. Kehilangan semuanya. Semuanya, Elimelek meninggal, kedua anaknya meninggal, saudara. Naomi harus tinggal seorang diri. Untung dia punya mantu yang setia, namanya Ruth, saudara. Nah, ketika
Israel dilawat Tuhan, dia mendengar bahwa Israel sudah dilawat Tuhan, sudah diberkati Tuhan, musim kelaparan sudah berakhir, tapi Naomi sudah tidak punya apa-apa. Sekarang dia harus kembali ke Israel. Dia harus kembali ke Israel. Moab dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi, saudara. Nah, ketika dia kembali, orang malah heran melihat dia. Orang mulai bertanya-tanya, Naomi kah itu? Selain orang mana bilang tidak seperti yang dulu. Dulu kan pasti ceria. Beda. Kan sudah pasti lain karena sudah tidak punya apa-apa, sudah sendirian, saudara. Walaupun saya sekarang juga sendiri, tapi tidak seperti dalam situasi. Kelihatan tidak terawat sudah Naomi ya, sudah habis. Ketika Naomi kembali ke Israel, orang dikatakan oleh firman Tuhan, orang mulai bicara-bicara, Naomi itu, Naomi dengar, Naomi bilang, tidak usah panggil saya Naomi, panggil saya Mara, karena Tuhan telah melakukan yang pahit dalam hidup saya. Artinya saudara, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi satu tantangan, hadapi, jangan lari. Karena kalau kita lari, bukan untung yang kita dapat, tapi kepahitan. Yeremia katakan, pahit dan jahat adanya orang yang meninggalkan Tuhan. Naomi meninggalkan Israel, Naomi meninggalkan Bethlehem, rumah roti, dengan harapan mendapat hidup yang lebih layak, tetapi yang dia dapat hanyalah kepahitan. Tapi untung Tuhan tolong dia boleh kembali, kendati dalam keadaan sudah kepahitan, saudara. Dia bilang, tidak usah panggil saya Naomi, panggil saya Mara, karena Tuhan sudah melakukan banyak yang pahit kepada saya. Sebenarnya bukan Tuhan yang melakukan yang pahit, itu dia punya pilihan sendiri. Kenapa dia lari? Kenapa dia tidak bertahan saja di Israel? Kan itu musim kelaparan itu tidak lama sebenarnya. Ujian itu, tantangan itu tidak pernah lama, saudara. Yes. Kalau target Tuhan sudah tercapai, dia akan berlalu sendirinya, saudara. Makanya jangan menyerah. Hadapi saja. Pertama, jangan menyerah. Hadapi, jangan menghindar. Hadapi saja. Satu-satunya cara untuk menang dalam perjuangan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, harus dihadapi. Harus dijalani. Harus dilalui, bukan dihindari. Semakin dihindari, semakin berat, dan bukan keuntungan yang kita dapat, tapi kepahitan, seperti yang dialami oleh Naomi, saudara yang kasih oleh Tuhan, keluarga Elimelek. Jangan suka lari, jangan suka menghindar. Ada contoh yang lain, Nabi Yunus. Tuhan izinkan, Tuhan suruh dia ke Nineveh untuk memberitakan kabar baik, tapi karena dia tidak suka ke sana, dia lari, dia pergi ke Tarsis, kata firman Tuhan. Dalam perjalanan ke Tarsis, Tuhan kirim badai. Nah, tidak ada tempat lari. Mazmur bilang, kemana aku dapat lari menjauhi rohmu? Jika aku ke langit, Tuhan, mau ke dunia orang mati sekalipun, dikubur sekalipun, ada Tuhan di sana. Makanya ketika Tuhan mengizinkan suatu tantangan, perjuangan hidup yang harus kita lalui, jangan menyerah, jangan menghindar, hadapi. Haleluya. Tidak ada tempat lari di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua terpantau oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan memasuki satu ujian, memasuki satu tantangan, hadapi, jalani. Saya katakan tadi, masalah sanggup tidak, itu urusan Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pengalaman saya dalam pelayanan di Kasih Guncu ini, saudara, hampir 20 tahun lebih. Sejak pertama jadi gembala, kami sudah menikmati kerusuhan. Kerusuhan itu dari 98, 99, 2000, 2001, itu yang paling ganas kerusuhan. Tempat pelayanan kami yang pertama, bukan yang sekarang ini, tempat kami merintis di daerah yang agak ke dalam, saudara, itu 2 kali dibakar. Rata dengan tanah. Bukan cuma dibakar, tapi dibom, saudara. Saya dan suami saya, almarhum itu, tidur berdua dalam pastori. Lagi enak-enak tidur, jam 2 subuh. Dengan keadaan apa? Orang Manado bilang tasono mati. Masuk musuh di kampung itu, saudara, menyerang kami. Dengan apa? Membabi buta, membom, menembak semua rumah-rumah yang ada. Dan nanti terbangun setelah bom itu sudah dilempar di gereja kami. Waktu itu gereja masih darurat sekali, dari papan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya bangun. Waktu itu saya dalam keadaan hamil 7 bulan. Harus berlari di bawah siraman peluru, saudara. Tengah malam, jam 2 subuh. Dalam keadaan rintik-rintik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Lari dengan begini,
Padahal ini kalau mau berpikir normal, ini tetap tembus peluru kan ini. Cuma tangan, cuma daging kan ini. Tapi karena apa saja yang bisa dibikin waktu itu. Kami lari bersama dengan seisi kampung itu, kami berlari ke hutan, saudara. Nah, itu satu keadaan yang menantang bagi kami. Baru mulai pelayanan, sudah dapat tantangan seperti itu. Rumah pastori, rumah penduduk, satu desa itu semua rata dengan tanah. Dibom, dibakar, dan dijarah lebih dulu, saudara. Setelah Mestinya itu udah kena ya, Bu Gem. Mestinya udah kena kalau bukan proteksi Tuhan. harusnya waktu itu kami berdua sudah meninggal, sudah mati, saudara. Kalau mau dipikir waktu itu lari di bawah siraman peluru, keadaan gelap gulita, saya hamil besar 7 bulan waktu itu, anak yang bungsu, saudara, kasih oleh Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan, kami masih dilindungi Tuhan. Bukan sekarang Tuhan tidak lindungi, artinya waktu itu belum waktunya Tuhan untuk kami harus berhenti. Kami baru memulai perjuangan. Tuhan lindungi kami, saya dengan orang kampung saja sudah tidak tahu jalan berlari, saudara. Puji Tuhan, kami aman, kami selamat. Anak saya lahir dengan selamat, dan pada tahun 2002, kejadian waktu itu 2001. Tetapi setelah 2002, saya sudah melahirkan anak yang kedua itu, saudara. Umur 7 bulan, kembali desa itu diserang lagi untuk yang kedua kalinya, saudara. Waktu Jadi itu 2 anak ya? Iya, lari 2 lagi anak. dengan anak bayi di pelukan ini, saudara, di bawah siraman peluru, bom dan peluru, saudara. Sampai-sampai saya bilang sama suami waktu itu, saya sudah tidak mau lari lagi. Kayaknya sudah tidak ada gunanya lari. Kayaknya kita sudah mau mati di sini. Saya peluk anak saya lari, tapi suami saya tetap dorong. Kami ditembak, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan masih pakai tiang listrik untuk melindungi kami. Peluru yang harusnya kena sama saya dengan anak saya itu kena di tiang listrik beton di kampung itu. Karena saya pas berdiri di tiang listrik itu. Saya bersandar di situ karena saya sudah tidak ada semangat untuk lari. Saya sudah mau menyerah, berjuang. Karena saya pikir kita tidak mungkin bisa lari. Mereka lebih kuat dari kita, saudara. Tapi suami saya terus dorong. Dan waktu kami ditembak itu, pelurunya kena di tiang beton itu, saudara. Sampai hari ini ada itu tiang itu, saudara. Saya kalau pergi ke kampung itu, saya suka lihat bahwa tiang ini yang menyelamatkan saya. Puji Tuhan. Jadi kalau saya mau menyerah saat itu alasan untuk menyerah saat itu sebenarnya masuk akal. Kan sudah dalam keadaan begitu menyerah saja. Berarti jangan-jangan bukan panggilan Tuhan di situ. Kan dengan gampang saya bisa berkata begitu. Tapi saya tidak menyerah. Kami tidak menyerah, kami tetap Haleluya. Kami tetap kembali ke tempat itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai dipindah ke tempat ini yang sudah di muka jalan. Tadi kan di dalam, sekitar 7 kilo dari sini. Kalau yang sekarang kan sudah di muka jalan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi, bahwa apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi, hadapi saja. Tidak usah menghindar. Mau menghindar kemanapun, Tuhan bilang mau dikubur, mau di langit, mau di ujung laut, Tuhan ada di sana. Kalau Tuhan bilang hadapi itu hadapi. Di sana. Karena kalau mau lari, Tuhan mau kirim badai sama dengan Yunus. Mau lari, ada. Tuhan kirim, harus pulang, harus kembali ke yang Tuhan suruh hadapi, saudara. Ada badai di sana, jangan saudara. Memangnya enak lari dari panggilan. Ada badai yang Tuhan kirim, saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya hadapi saja. Hidup ini perjuangan. Jangan menyerah, jangan menghindar. Hadapi tentu dengan kekuatan dari Tuhan. Yang terakhir, supaya kita menang dalam perjuangan itu, pertama jangan menyerah, yang kedua jangan menghindar, yang ketiga fokus pada tujuan. Fokus. Amen. Kalau kita fokus dengan tujuan kita, saudara, perjuangan kita yaitu surga yang kekal, maka tidak ada kata menyerah, tidak ada kata menghindar, saudara. Ketika kita fokus bahwa tujuan saya adalah Tuhan, tujuan saya adalah surga yang kekal, maka apapun masalahnya, apapun tantangannya, kita tidak akan berhenti, kita tidak akan menghindar. Kita tidak akan lari, kita akan berjalan terus. Karena kita mau sampai kepada tujuan kita, yaitu surga yang kekal buat selama-lamanya. Firman Tuhan, haleluya. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Ayat yang sering kita baca, saudara. Filipi pasal 3 ayat 13 berkata begini.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus bilang, saya untuk bisa mencapai panggilan, yaitu sorga dalam Kristus Yesus, saya harus lupakan yang di belakang-belakang itu. Yang tantangan-tantangan itu. Yang masalah-masalah itu. Lupakan itu. Fokus kepada tujuan. Jangan perhatikan tantangan orang yang berjalan kaki. Jangan suka perhatikan hutan belukar sungai Yordan. Fokus kepada tujuan kita, yaitu sorga. Amin. Haleluya. Jangan fokus kepada tantangan. Kalau kita fokus kepada tantangan, pasti kita kalah, pasti kita menyerah, saudara. Makanya Mazmur bilang, bahwa kalau aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolongan? Artinya ketika kita fokus ke masalah, ketika kita fokus kepada tantangan, sepertinya tidak ada pertolongan. Tetapi ketika kita fokus kepada surga, seperti Rasul Paulus fokus kepada panggilan, maka apa yang ada di sekitarnya, yang penghalang-penghalang itu, dia lupakan. Dan dia arahkan pandangannya, yaitu untuk mencapai garis akhir, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus, saudara. Untuk menang dalam perjuangan, untuk bisa berhasil mencapai hasil dalam perjuangan kita, jangan pernah menyerah, jangan menghindar dari masalah, fokus pada tujuan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan dalam hari ini. Saya kembalikan kepada hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini oleh hambanya dari Poso Pesisir, puji Tuhan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan saat ini kita sudah dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini, Bu Gom, begitu banyak yang kita alami ya. Hari-hari ini kita butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya. Karena hari-hari ini ada begitu banyak juga orang yang mundur, yang menyerah oleh persoalan dan masalah yang dihadapi. Tapi saya percaya lewat firman Allah saat malam hari ini kita kembali dikuatkan. Amin, haleluya. Saudara yang terberkati lewat firman, katakan amin di kolom komentar. Katakan, yes Tuhan, saya tidak akan pernah menyerah dengan tantangan apapun. Bahkan kesehatan pun yang sementara dialami saat-saat ini. Jangan engkau pernah menyerah. Bangkitkan semangatmu, maka engkau akan lihat mujizat Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan bahwa engkau tidak akan menghindar dari setiap persoalan, tetapi maju terus pada fokus yaitu sorgawi. Haleluya, luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita lewat hambanya pada saat malam hari ini, bahwa Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, 3 poin penting ini saudara harus ingat di hari-hari ini. Hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Kalau saya masih melihat, saudara masih melihat host pada malam hari ini, walaupun saya berpindah akun oleh karena ada biasa penguasa udara ini yang coba membatalkan Yesus dahsyat, tetapi tetap akan diperdengarkan. Saya percaya saudara melihat, oh masih ada nafas gratis, narasumber masih ada nafas gratis, pemirsa Yesusku dahsyat masih ada nafas gratis. Tuhan, kita bersyukur. Dan siapapun engkau di ujung telepon, kalau engkau sakit, engkau bisa tulis di kolom komentar. Kami akan mendoakan bahwa Yesus dahsyat, selalu dahsyat dan tetap dahsyat di dalam hidupmu. Mungkin ada kesaksian, bukan? Kesaksian yang paling yang terbaru yang saya alami adalah tentang bagaimana saya ditinggalkan suami, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu adalah suatu tantangan terberat sepanjang hidup saya, yang hampir-hampir membuat juga saya hampir menyerah. Karena seperti yang mungkin saudara ada yang sebagian yang menonton tahu, suami saya dipanggil Tuhan tanggal 31 Desember sekitar jam 3. Hari itu saya masih sama-sama naik mobil pergi ke dokter. Sakitnya kan cuma bisa bergerak. Tidak, dia pergi mau rapid antigen karena dia kan mulai demam itu
dari tanggal 26 setelah Natal itu. Tapi masih beraktivitas, masih kerja, cuma demam biasa, sakit otot-otot. Nanti tanggal 30 itu dia mulai lemah karena tidak makan-makan. Tidak makan-makan. Setelah tanggal 30 itu malam, anak-anak keluarga paksa dia harus rapid. Dari pertama sakit sudah disuruh rapid, tapi dia tidak mau. Karena dia merasa baik-baik. Puji Tuhan. Dia merasa baik-baik saja. Orangnya kuat. Ya. Orangnya kuat soalnya. Ya, dia merasa baik-baik saja. Dan nanti tanggal 30 malam, anak mantu yang di Palembang itu paksa, Papa, saya minta tolong Papa dirapid saja, karena kan sudah berapa hari Papa belum sehat, begitu. Nah, waktu itu kan lagi ganas-ganasnya, tapi sekarang kayaknya lebih ganas sekarang. Puji Tuhan. Lebih parah. Ya. Jadi karena permintaan anak mantunya itu dia tidak bisa tolak, dia pergi tanggal 31 itu. 31 pergi ke dokter untuk rapid, tapi karena waktu itu rumah sakit tutup penuh, puskesmas libur karena sudah tanggal 31, kita ke dokter praktek. Kita ke dokter praktek rapid antigen. Singkat cerita hasilnya reaktif, kan dia memang sudah dalam keadaan lemas kan, tidak makan-makan, dalam keadaan bagaimana? Tapi tidak panas, tidak batuk, tidak flu waktu itu, cuma lemas, sakit otot-otot, itu saja. Puji Tuhan hasilnya reaktif. Setelah dia dinyatakan reaktif, dia suruh saya harus rapid juga. Setelah saya dirapid, ternyata saya reaktif juga. Puji Tuhan, waktu itu kami pulang ke rumah. Dokter bilang nanti dia mau hubungi petugas Satgas Covid untuk mendatangi kami, apakah Bapak harus dirawat di rumah sakit atau di rumah saja. Kami pulang dalam keadaan menerima hasil reaktif waktu itu, pulang ke rumah kan tempat rapid itu tidak jauh dari rumah. Dia sudah oleng bawa mobil itu sudah oleng. Saya bilang kalau memang tidak kuat bawa mobil, berhenti saja nanti kita hubungi jemaat atau siapa begitu datang ambil. Tapi dia tidak mau. Dia bilang dia bisa, dia merasa bisa, dia tidak apa-apa. Puji Tuhan, singkat cerita kami terus, dan waktu sudah di muka pastori tidak langsung masuk pastori, dia terus ke rumah jemaat dulu. Dia bilang mau kasih tahu jemaat bahwa besok tidak ada ibadah tahun baru karena gembala sakit, jadi tidak ada ibadah. Artinya dia pergi pamit sama jemaat. Sepulang dari jemaat masuk di pastori, di situ dia langsung lemah, hampir rubuh. Saya lihat, parkir mobil saja sudah tidak benar, sudah miring, tapi dia masih sempat kasih lurus, kasih atur baik-baik, baru dia kunci, dia turun dari mobil. Waktu dia turun dari mobil, dia masuk di kamar, sudah lemah begitu. Dia suruh saya berdoa, dengan anak saya yang bungsu berdoa. Dan tapi awalnya masih kuat ya Bu Gem? Awalnya masih kuat? Masih bawa mobil, cuma hari itu memang tiba-tiba mendadak jadi lemah ya? Ya, lemah karena kan tidak makan-makan, memang lemah, cuma dia tidak batuk, tidak flu waktu itu tidak. Lemah saja. Cuma lemes saja. Suka sakit otot-otot katanya waktu itu. Panas sudah tidak. Kayak kecapean gitu ya? Iya. Kayak kecapean. Benar. Kan tiap Desember itu dia selalu dapat sakit yang begitu. Tiap Desember kan malam-malam kan Natalan tiap malam kan begitu. Jadi dia selalu sakit seperti itu. Jadi dia anggap yang biasa seperti itu. Akhirnya setelah pulang dari dokter itu kami berdoa, dan waktu berdoa itu rasanya lain. Tidak seperti biasa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dengan air mata yang seperti mengalir deras begitu. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tidak seperti yang biasa kami berdoa kalau sakit kan biasa, bukan berdoa asal-asal, tapi tidak seperti itu waktu itu. Ini memang dia penyerahan betul-betul sama Tuhan. Tapi saya belum terlintas bahwa dia akan berangkat hari itu, saudara. Setelah itu, singkat cerita, dia penyembahan terus. Saya kasih minum obat yang dokter kasih itu, dia masih minum. Ketua MD kami sempat doakan, tapi mungkin mereka juga pikir cuma sakit biasa. Belum terlintas kalau dia ini sudah akhir-akhir hidupnya waktu itu. Habis MD kami berdoa itu, masih ada lagi satu teman dekatnya, namanya Pendeta Roni Onibala, masih berdoa lagi dia. Setelah itu tidak lama sudah sesak dia. Dari situ kan dia langsung tidur sesak. Nah, saya lihat kondisinya waktu itu lemah sekali, sudah sesak. Saya berlutut, saya
saya mulai tidak enak, saya mulai lain di hati begitu. Saya berlutut di kaki tempat tidur itu, saya minta mujizat sama Tuhan. Karena saya sudah tidak seperti tadi. Tadi kan masih bicara-bicara, masih kita cerita-cerita di mobil. Ini saya panggil Masih tidak. ke jemaat, masih ke jemaat. Iya, ini saya panggil sudah tidak menyaut, tinggal apa? Orang benar bilang tinggal bahaga, tapi masih ini. Pan, dia cuma haga begini. Jadi di situ hati saya mulai takuti, mulai tidak enak. Saya langsung berlutut. Tuhan, saya mohon mujizat Tuhan. Kalau ada apa-apa ini suami saya mohon mujizat. Setelah saya berdoa itu, dia ikut itu saya berdoa itu. Dia masih bilang, haleluya, puji Tuhan. Nah, saya sudah amin, dia tetap penyembahan. Dia penyembahan terus, terima kasih Tuhan. Baru seperti dia sudah lihat sesuatu begitu. Damai di surga, damai di surga. Haleluya, haleluya. Selamat, selamat. Bicara-bicara seperti tidak bicara dengan saya, bicara di dunia luar begitu. Amin, damai di surga. Selamat, selamat. Haleluya, haleluya. Sampai putus begitu penyembahan. Nah, waktu dia sudah luar biasa. Waktu dia sudah apa itu saya masih goyang-goyang terus. Tadi kan dia larang saya pegang-pegang karena kan dia kata reaktif. Maksudnya baru saya pikir saya kan juga reaktif sebenarnya. Sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak masalah. Sama-sama reaktif, toh. Tapi dia kan memang orangnya sangat melindungi. Dia itu orangnya protektif sekali untuk keluarganya. Tapi waktu itu saya tidak pakai lagi, dia larang mau pegang, dia larang mau. Saya kalau pegang remote yang dia baru habis pegang, dia semprot sampai tangan. Dia semprot, padahal saya tidak merasa tidak apa-apa. Semprot di sini itu tangan, saya semprot. Dia merasa bahwa dia ini, karena memang lagi pandemi waktu itu, puji Tuhan dalam penyembahan terakhir itu, haleluya, haleluya. Akhirnya, puji Tuhan, sampai di sini. Kata-kata terakhir itu, puji Tuhan. Kita sampai di sini, jangan ada yang lain begitu. Seolah dia bicara dengan penyakit. Kita sampai di sini, jangan ada korban yang lain. Begitu dia bilang, kita sampai di sini, puji Tuhan. Nah, nanti setelah beberapa hari baru saya renung-renungkan dia punya kata-kata itu. Siapa yang dia maksud itu? Kita ketemu sampai di sini, jangan ada yang lain. Damai di surga, haleluya. Sampai putus. Waktu dia putus itu saya bingung. Saya seperti tidak percaya. Saya seperti tadi masih jalan sama-sama, masih berdoa sama-sama, masih saya kasih minum obat. Tiba-tiba dalam sekejap dia rasa sesak. Makanya waktu itu dokter bilang, jangan-jangan bapak ini ada jantung. Tapi tidak pernah dia cerita kalau dia ada riwayat jantung. Dia tidak pernah bilang kalau dia ada riwayat jantung. Tapi pokoknya apapun yang terjadi saat itu, di luar memang benar-benar di luar dugaan saya dan waktu itu tidak ada yang bisa saya buat. Memang benar-benar di antara takut, bingung, dan tidak percaya. Waktu itu cuma kami bertiga kan dalam pastori. Cuma saya, anak saya kan sebenarnya kuliah di Manado, tapi karena tidak bisa masuk kampus, harus online, jadi dia datang di sini. Saya pikir-pikir kalau anak saya, seandainya tidak ada anak saya sendirian waktu itu. Nah, waktu itu tidak boleh orang berkunjung, karena dokter bilang dia harus dimakamkan secara protokol kesehatan, COVID, saudara. Waktu itu sudah meninggal, saya mau ganti baju, dokter tidak kasih. Katanya ada petugas yang akan datang. Singkat cerita, setelah petugas datang, baru suami saya diurus baik-baik, dikasih ganti, malam baru dikubur. Nah, setelah pulang dari kubur itu yang saya tidak mengerti. Saya kan tinggal berdua dengan anak. Orang sementara rame-rame menyambut perpisahan tahun baru, saya mengurung diri dalam kamar, tidak mengerti dengan apa yang terjadi, dan waktu itu susah untuk saya mau ceritakan. Nah, pokoknya kesimpulannya Yesusku dahsyat. Cuma itu. Yesusku dahsyat sehingga ada sautan malam ini ya. Ya, teman-teman. Iya, teman-teman, Tuhan pakai teman-teman, Tuhan kirim teman-teman dari jauh, rata-rata dari jauh itu tidak berhenti telepon, silih berganti. Kadang saya masih sementara telepon, sudah ada lagi yang masuk tapi saya tidak angkat. Artinya saya pikir ke belakang ini baru saya pikir cara Tuhan untuk menghibur saya. Karena kalau tidak ada yang telepon waktu itu,
Apa yang saya merasa sendirian di rumah bersama anak saya, sementara orang tidak bisa datang, dilarang kan? Orang semua pada kasihan, pada apa? Mereka itu banyak di luar pastori, di muka jalan. Kita kan di muka jalan, ada lorong, ada jalan raya, ada jalan lorong. Kita pas di persimpangan itu. Mereka bilang, kami semua ibu, mereka telepon, mereka WA, ibu kami semua ada di luar, ibu jangan takut. Tapi waktu itu bukan itu yang saya perlu. Saya hanya perlu mengapa Tuhan. Saya mau bertanya tapi saya tidak berani. Saya tidak berani mau komplain Tuhan begitu. Saya cuma kasih kuat hati bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup saya, atas hidup kita. Saya selalu kuat bahwa apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, Amin. Tuhan tidak mungkin salah. Dia pasti punya rencana, dan Tuhan punya cara untuk menghibur saya, menguatkan saya hingga saya bisa melewati itu. Saya waktu itu dokter bilang saya tidak boleh sedih, saya tidak boleh berpikiran berat, karena pada tanggal 4 kami di swab, hasilnya positif. Walaupun tidak ada hasil dari laboratorium, kami cuma dapat telepon bahwa kami dinyatakan positif, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan dokter bilang, Amin. Ibu selama masa isolasi minta tolong ibu jangan berpikiran berat, jangan sedih, pokoknya makan yang bergizi. Nah semua itu saya tidak bisa baking. Saya tidak bisa makan sama sekali. Karena mau makan juga percuma. Saya cuma telan dengan air mata. Saya cuma mau minum pun itu saya minum dengan air mata. Karena seperti saya belum mengerti apa yang terjadi ini. Seperti belum percaya apa yang terjadi. Terlalu cepat ya. Beda kalau udah lama sakit, diurus gitu. Makanya kan saya bilang, kalau kan dia selalu bilang begitu memang. Kalau dia mau mati, katanya kan suka bercanda dengan teman-teman. Apalagi waktu itu banyak hamba Tuhan yang meninggal di Facebook GPD rumahku, kan tiap hari ada hamba Tuhan meninggal. Dia selalu bilang begini, kalau saya cuma mau bilang sama Tuhan, kalau sewaktunya Tuhan mau panggil kita, kalau sakit jangan lama-lama, langsung. Supaya kita, dia tidak menderita, orang yang mau urus dia tidak menderita. Cuma itu kita mau bilang, kita mau bilang Tuhan, kalau memang sewaktunya Tuhan mau panggil, jangan lama-lama begitu. Kalau sesakit jangan lama-lama katanya. Dari dulu itu dia punya bicara, dan itu kejadian sama dia. Tapi bagi saya itu menyakitkan, karena kan tidak ada pesan sama sekali, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kejadian begitu cepat dan membuat sampai saat ini sepertinya tidak stabil. Hampir setiap hari itu merenung, macam mau tanya sama Tuhan begitu. Apa yang Tuhan mau sebenarnya? Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Dan saya kan selama ini bergantung sama suami. Saya kalau urusan berat itu saya tidak pernah tahu. Kalau cuma yang dapur ya saya urusan. Kerja di rumah, melayani itu bisa, tapi kalau berurusan keluar itu saya tidak pernah tahu. Nah sekarang itu saya harus hadapi sendiri semuanya, dan itu yang membuat saya seperti tidak stabil. Seperti Tuhan, apakah saya mampu, apakah saya bisa, seperti ini udah mau menyerah begitu. Tapi saya selalu berpegang kepada firman Tuhan bahwa ini masih tantangan orang berjalan kaki, masih di tempat yang aman, belum yang sesulitnya. Saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma mau Tuhan kuatkan saya cuma mau mampukan saya melewati semuanya ini. Selama saya di karantina bersama dengan anak saya itu, karantina atau isolasi mandiri itu. Isolasi mandiri. Ya, isolasi, karena banyak sekali tetangga-tetangga, jemaat-jemaat tetangga yang telepon, yang suka, Ibu kalau ada keperluan telepon, mereka kirim WA, Ibu ini WA saya kalau ada perlu apa, tapi tidak ada yang saya pakai. Saya berpikir bahwa semua itu tidak ada gunanya. Sekarang saya cuma butuh semangat, kekuatan dari Tuhan, cuma itu. Tapi tidak mungkin juga tidak makan. Nah, tiap hari selalu ada yang datang bawa makanan, termasuk jemaat, teman-teman hamba Tuhan di wilayah, tetapi lebih banyak saya tidak makan. Nah, dokter bilang kalau ibu begitu, imun ibu akan turun dan bisa-bisa bahaya, karena ibu dalam kondisi positif dan dalam keadaan diisolasi.
harus makan. Simpan itu sedih, itu yang saya ingat-ingat sampai sekarang. Simpan ibu punya sedih, nanti kalau so lewat, dalam hati saya mau simpan di mana sedih ini? Bagaimana saya tidak sedih? Bagaimana tidak mungkin saya tidak berpikiran berat dalam menghadapi situasi ini, karena kalau saya cuma sakit yang saya hadapi, cuma COVID yang saya hadapi, mungkin saya bisa. Tapi ini kan saya seperti dikelilingi oleh badai begitu. Di satu sisi ditinggalkan suami secara tiba-tiba, di sisi yang satu saya dalam keadaan diisolasi, tidak boleh didatangi orang, dalam keadaan berduka, sedih, menderita, orang tidak boleh datang sama saya. Walaupun mereka mau, tapi tidak bisa, dilarang. Nah, tidak mungkin saya tidak berpikiran berat, tidak mungkin saya tidak tertekan di situ. Akhirnya teman-teman anjurkan makan ini, makan itu, tetangga-tetangga, teman-teman bawa ini, bawa itu. Bukan saya tolak, saya terima, tapi tidak ada satupun yang saya lakukan. Dokter bilang harus makan ini, minum susu, semua. Saya bilang, Tuhan, saya stres dengan anjuran-anjuran. Orang suruh minum kayu putih, saya minum. Orang suruh minum ini, saya minum, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Tidak terjadi yang membuat saya ringan itu. Justru saya merasa lelah. Justru saya merasa lebih sakit dengan anjuran-anjuran itu. Akhirnya saya bertindak, saya pakai iman saya. Saya bilang, Tuhan, saat ini saya tidak sengaja. Saya bukan mau menantang Tuhan. Saya bukan mau mencobai Tuhan. Saya dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin saya mau makan banyak, tidak mungkin saya tidak mau sedih, tidak mungkin saya tidak berpikiran berat. Sekarang Tuhan, dokter bilang kalau saya tidak makan, imun saya akan turun. Sekarang saya tahu sumber imun saya Tuhan. Saya mau hidup normal Tuhan. Saya bilang saya mau hidup normal, saya tidak mau tertekan dengan aturan-aturan. Saya tidak mau tertekan dengan anjuran-anjuran ini, itu. Saya cuma tahu, sekalipun saya tidak makan, saya tahu Tuhan akan menambah imun saya. Sekalipun saya sedih, Tuhan akan menambah kekuatan saya. Dokter bilang jangan sedih, jangan berat. Tapi Tuhan tidak mungkin saya tidak sedih dalam keadaan begini. Saya bilang Tuhan, saya klaim firman-Mu bahwa iman mengalahkan dunia. Jadi, iman di atas segala-galanya. Imun boleh kurang, tapi iman kuat, maka itu yang akan membuat saya bebas. Dan setelah saya berdoa, saya berlutut di kaki Tuhan bahwa saya mau hidup normal. Artinya saya mau makan apa yang saya bisa makan. Kalau saya bisa makan, saya mau makan. Kalau saya mau menangis, saya harus menangis. Saya tidak mau tertekan dengan aturan. Tidak mungkin saya tidak menangis dalam keadaan begitu. Tuhan, saya berserah. Saya cuma tahu Tuhan sumber imun saya yang sempurna. Biar saya tidak makan, biar saya sedih, saya tahu Tuhan akan menambah imun saya. Puji Tuhan. Dan setelah saya berdoa, saya jadi plong. Saya tidak mau lagi minum kayu putih. Saya tidak mau lagi minum itu vitamin yang besar-besar begini. Yang apa itu? Vitamin C1000 yang botol itu. Karena itu kalau 3 macam. Kan banyak itu teman-teman bawa, banyak. Saya bilang, Tuhan, saya mau berhenti dari semua itu. Saya cuma mau sumber imun yang dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan itu pasti sempurna. Pasti mengalahkan semuanya. Dan setelah itu, setelah saya berdoa begitu, saya jadi bebas. Saya jadi plong. Saya menjalani hidup saya apa adanya. Artinya kalau saya mau menangis, saya mau menangis. Kalau saya mau makan, makan. Kalau tidak bisa, saya tidak mau paksa. Tapi puji Tuhan, karena saya mengandalkan Tuhan, saya mengklaim firman Tuhan bahwa iman mengalahkan semuanya, akhirnya saya bisa lewat. Saya tidak apa-apa selama karantina, tidak sakit, tidak terjadi yang tidak diinginkan, saudara. Jadi satu-satunya kunci untuk menang dari COVID itu jangan pernah takut dan jangan menyerah. Amin. Yang paling dia sebar sesuai dengan yang saya alami itu takut. Begitu kita takut sedikit saja, dia akan menyebar di seluruh tubuh. Nah, itu yang saya tantang tuh hari. Itu yang saya tindaki. Pokoknya biar saya tidak makan, biar saya tidak minum susu, biar saya tidak makan daging, saya tahu imun saya dari Tuhan. COVID tidak ada apa-apanya di mata saya waktu itu. Saya bilang begitu. Pokoknya saya tidak mau diperintah oleh COVID waktu itu. Suami saya sudah pergi, saya tidak mau lagi dia memerintah begitu. Saya bilang begitu. Akhirnya saya berjalan menjalani apa adanya. Walaupun masih banyak telepon begini begitu, saya dengar saja iya. Tapi saya bertindak dengan apa yang saya sudah bilang sama Tuhan. Saya menghormati saja teman-teman, keluarga. Begini. Iya. Tapi saya menjalani apa yang saya sudah bilang sama Tuhan. Dan luar biasa, Yesus dahsyat, saya bisa melewati semua karena Tuhan
Walaupun sampai saat ini saya katakan tadi masih belum terlalu stabil, masih hampir setiap jam itu masih bagaimana perasaan sedih datang, tidak bisa tidak. Apapun, apalagi kalau melihat orang-orang keluarga-keluarga yang lengkap, saya itu suka sedih begitu. Tapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu saya harus belajar. Saya bilang sama diri saya bahwa saya harus kuat, saya harus lewat semuanya. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan begini, saya tidak mau lari Tuhan, saya tidak mau menghindar, saya mau hadapi. Asalkan ini dari Tuhan, saya mau hadapi saja. Anak saya yang di Palembang bilang, Mama berhenti Jo, lepas Jo pelayanan di situ, datang saja katanya di Palembang, bantu-bantu sekaligus jaga cucu. Tapi saya bilang, benar, di Palembang saya bisa melayani, tapi panggilan saya di sini. Kalau saya lari ke sana, nanti Tuhan kirim badai di sana, puji Tuhan. Selama hamba masih bernafas. Jadi poinnya, kesimpulannya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ada di baliknya. Tuhan yang mengendalikan semua. Jangan pernah menghindar, jangan pernah takut, fokus saja. Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Dia buat itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Amin, haleluya. Luar biasa kesaksian firman Tuhan dan kesaksian dari narasumber pada malam hari ini. Jangan hidup adalah perjuangan ya. Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah menghindar. Dan engkau fokus kepada panggilan sorgawi, yaitu sorga yang kekal selama-lamanya dalam hidup ini. Kalau menyerah mungkin tidak ada di Yesus Kudasyat. Dan mungkin ada begitu banyak badai yang akan dihadapi. Tapi oleh karena, dan lewat kesaksian menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan tatkala meminta kepada Tuhan, maka Tuhan menguatkan ya. Bagaimana mungkin seperti tadi, nggak akan tertekan, nggak akan menangis, nggak akan berpikir, sementara baru habis ngobrol-ngobrol, baru dari rumah jemaat sampai di rumah belum ada mungkin 1 jam sudah menghadap ya Bapa di surga. Tapi Tuhan tahu ibu kuat ya. Amen. Tuhan tahu, dan buktinya sampai saat ini ada di Yesus Kudasyat. Haleluya, puji Tuhan. Dan ke depan Tuhan akan selalu dalam segala apapun yang kita hadapi, maka ada sesuatu rencana juga yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, termasuk narasumber pada malam hari ini. Dan saya sungguh terberkati bahwa Tuhan, sumber imun itu dari Tuhan. Saya juga dengan segala apa yang selalu saya dengar, begini. Ada teman, saya bilang di rumah saya ada Decolgen dan Panadol. Cuman itu tidak ada segala macam. Saya bilang, saya hanya berserah kepada Tuhan. Yesus yang dahsyat, selalu dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Ya, saat kita masih diberi nafas gratis, saat kita masih diberi kekuatan, saat kita masih diberi kesehatan, Yesus dahsyat, tetap dahsyat. Layani sungguh-sungguh. Yesus dahsyat bukan hanya milik orang Kristen, tetapi apabila kita percaya kepada Dia, maka kita akan menikmati kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih narasumber yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan saya percaya berkat Tuhan akan selalu menyertai ya, lewat kesaksian menguatkan kita pemirsa Yesus Kudasyat. Katakan amin di kolom komentar. Katakan yes Tuhan, Engkau dahsyat, dan Engkau bisa membagikan program ini sehingga begitu banyak juga yang akan terberkati lewat firman dan kesaksian ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami serahkan narasumber ke dalam tangan-Mu lewat firman dan kesaksian yang sudah Tuhan memberkati setiap kami pemirsa Yesus Kudasyat. Dan Tuhan, kami memberkati narasumber dengan berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai surgawi melimpah di dalam kehidupannya. Dia sendiri Tuhan, tapi kami percaya tidak pernah sendiri, karena Yesus yang dahsyat selalu ada bersama hamba
hambamu ini. Sebab itu hamba memberkati Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya selalu menyertai hambamu ini dalam pribadi, rumah tangga, dan di tengah-tengah pelayanan. Engkaulah yang pembela. Dalam nama Yesus, terima berkat yang besar. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini hambamu bersama narasumber, kami angkat tangan di hadapan hadiratmu malam hari ini untuk seluruh pemirsa Yesusku Dahsyat. Sebab itu Tuhan, kami bawa kepada Engkau Tuhan, untuk seluruh yang sakit Tuhan yang ada di ujung telepon ini. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menolong. Kami percaya pemulihan sudah terjadi kepada Bapak Akyun, Bapak Yoran, Kevin, Lia, dan Bapak Steve. Itu pemulihan sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya kuasa darah Yesus semakin memulihkan Tuhan. Dan malam hari ini terjadi pemulihan daripada Engkau. Mama Ika sudah mendapatkan pemulihan daripada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Mama Nyatini yang ada di Bali, yang ada di ruang ICU malam hari ini. Tuhan, kami berdoa Yesusku Dahsyat, di dalam nama Yesus Engkau jamah pulihkan dari sakit COVID ini. Kami percaya Engkau lebih dahsyat dari segala-galanya Tuhan. Engkau jamah pulihkan dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dan juga memilih Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu di Mendado Tuhan. Kuasa Yesus yang dahsyat Tuhan akan menyertai, menolong, dan memproteksi, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Henry Tuhan, dalam pemulihan daripada Engkau. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus, bahwa siapapun yang sakit, kami teringat Tuhan juga bagi anaknya Bu Mega Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Bapak Bobby Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang lagi di isoman Tuhan, di kosnya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang dahsyat, kuasa-Mu dahsyat, selalu dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Seluruh Tuhan pemirsa Yesusku Dahsyat yang ada di ujung telepon ini Tuhan, Tuhan Yesus, yang sementara mengalami sakit, baik pun sakit COVID Tuhan, atau sakit apapun, yang ada di rumah isoman Tuhan, isolasi mandiri, bahkan yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas Tuhan, yang ada di rumah Tuhan, Tuhan Yesus Tuhan, di sekolah-sekolah yang dipakai Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, pertolongan Allah terjadi. Siapapun engkau percaya, maka terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terjadi kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan melihat seluruh pemirsa Yesusku Dahsyat sembuh dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, Bapak Budi, Ibu Mary Tuhan, Engkau sudah menggantikan organ-organ yang rusak ke organ-organ yang baru Tuhan, sehingga semakin dipulihkan oleh Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah nama Fady Mayfi Tuhan, dalam nama Yesus kekuatan kasih Allah menjadi bagian mereka Tuhan. Saat ini hanya Engkau menjadi penghiburan, pertolongan dari mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Karya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus, seluruh pemirsa yang terproses ekonomi saat ini, dalam nama Yesus ada jalan keluar dan ada pertolongan. Dalam pekerjaan terproses, dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan dan ada jalan keluar. Dan kami percaya Yesus dahsyat, tetap dahsyat, selamanya dahsyat dalam setiap hidup dari seluruh pemirsa Yesus, dimanapun mereka berada. Bahkan yang akan memutar kembali program ini, disembuhkan, ditolong oleh Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Terpujilah namamu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemerintah bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari presiden, wakil presiden, menteri Tuhan, dan juga wali kota, gubernur Tuhan, bupati Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan sampai ke RT RW. Tuhan Yesus, hikmat Allah menjadi bagian mereka. Dalam Tuhan menanggulangi Tuhan balas sampar ini, COVID ini Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, proteksi mereka, tim medis semua garda terdepan, proteksi dalam nama Tuhan Yesus. Pembimas yang tersebar di seluruh Indonesia yang selalu terjun langsung berkontak, berhubungan dengan seluruh masyarakat, diberikan kekuatan, diproteksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Proteksi kasih Allah menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa. Kami memberkati pemirsa Yesus Kudus, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya setiap kita yang sakit sudah dipulihkan. Setiap kita yang sakit tidak akan menyerah. Setiap kita yang sakit tidak akan lari. Dan setiap kita yang sakit akan fokus bahwa kalau Tuhan berkehendak semua jadi, dan Tuhan pulihkan kita. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat. Terima kasih bagi hambanya. Ya luar biasa. Saya senang sekali berjumpa. Sudah lama pengen berjumpa, tetapi jarak yang tidak bisa ya saudara. Tapi suatu saat saya akan sampai ke Poso Pesisir. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Soalnya cuma suaminya Pak Gem yang udah almarhum yang sampai ke sini ya. Nah, kami belum pernah sampai ke sana. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan pemirsa Yesus Kudahsyat pada malam hari ini. Terima kasih, dan saya selalu mengingatkan kepada kita pemirsa Yesus Kudahsyat, sebelum kita mengakhiri program ini, jangan lupa selalu pakai masker ya. Kita pakai masker. Katanya sekarang Bugam harus dilapis ya. Katanya dilapis dengan kain katanya. Wow, puji Tuhan ya. Gak apa-apa, kita ikutin aja program pemerintah karena Tuhan kasih hikmat kepada mereka ya. Ya, kita pakai masker. Haleluya, puji Tuhan. Masker ya, supaya saya lagi berbicara dengan narasumber terlalu dekat, jadi harus pakai masker ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita selalu mencuci tangan, saudara. Kita mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Kita selalu cuci tangan sebelum kita pegang apa, kita cuci tangan atau kita semprot. Nah, ya kita semprot dan kita cuci. Tapi kalau ada air, mendingan air dan sabun ya. Atau kita kalau kita mau cium-cium boleh. Itu bahkan ibunya sempat minum kata, tapi dicium juga nggak apa-apa. Apa aja, yang penting semuanya kita serahkan sama Tuhan. Haleluya, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Puji Tuhan ya. Dan kita menjaga jarak, saya di Banten, engkau di Poso Pesisir ya. Tapi kita dipertemukan dalam program Yesus Kudahsyat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Dan pada malam hari Bugam kita akan membacakan yang bersama dengan kita. Puji Tuhan. Ada Bapak yang dari Malaysia Bugam, Pasiri ya. Kakak saya. Pak Yusan Pasiri. Puji Tuhan, terima kasih banyak kepada narasumber yang telah mengadakan acara ibadah sharing firman Tuhan. Salam dari Malaysia, salam kembali Pak. Puji Tuhan, kita akan selalu ketemu dalam program Yesus Kudahsyat Pak ya. Senin sampai Kamis setiap jam 7 malam. Puji Tuhan, dalam akun Yusuf L. Peleng. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kepada Bapak Stephen, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bu Grace, Vanessa, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pak Fodi, Sekda Banten, Tuhan memberkati. Bu Elner, Bugam Erlena Repi dari Bogor, Tuhan memberkati. Bu Saulina Liu, Tuhan memberkati. Bu Nancy, Bugam Nancy Wisan dari Kalimantan Barat, Tuhan memberkati. Dan Pak Demsya, Tuhan memberkati. Bu Vera Dasong dari Banten, Tuhan memberkati. Pak Yusak dari Malaysia, Tuhan memberkati. Pak Reynold
Demetrius dari Banten, Tuhan memberkati. Irainisa, Tuhan memberkati. Julius Matius, Tuhan memberkati. Bu Reta, jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Bu Yeti, ya, Bu Rektor dari Bekasi, Tuhan memberkati. Bu Nika, Tuhan memberkati. Bu Erna Mamesa, Joni Brunaung, Venceseke, Yoran Labudo, Pagam Joni, Bu Irena, Bu Ameria, Tuhan memberkati. Bu Meni, Bu Jenny, Listra, dan Bu Jenny Lampus dari Manado, Tuhan memberkati. Haleluya. Bu Erni dari Ambon Manise, haleluya. Ambon, puji Tuhan. Pak Rex Walter, Tuhan memberkati. Bambang Baduga, Tuhan memberkati. Bu Esther Trinjani, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, Tuhan. Bu Debbie Senduk, Tuhan memberkati. Irene Dayo, Tuhan memberkati, ya. Melsiur Maengga, Tuhan memberkati, ya, puji Tuhan. Berkat Allah menjadi bagian kita, dan mungkin begitu banyak lagi yang mungkin saya tidak bisa bacakan satu persatu. Pada malam hari ini saya percaya kita terberkati lewat program. Mungkin ada yang Bugam kenal, ya. Mungkin ada yang terbaca, yang terlewatkan oleh saya yang ada di monitor Bugam, ya. Puji Tuhan. Saya tidak lihat. Puji Saya tidak bisa Tuhan, baca. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam sehat semua. Puji Tuhan, dahsyat Tuhan Yesus, dahsyat, tetap dahsyat, dan selamanya dahsyat di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita hari ini, besok, dan selamanya. Dia tetap ada bagimu. Dan Yesus itu bukan hanya milik orang Kristen, tetapi setiap yang percaya kepada Yesus yang dahsyat, maka akan mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Bugem Helda, haleluya, saudara. Tuhan memberkati. Ya, berkat Allah menjadi bagian kita. Bagaimana Mama? Puji Tuhan, ya, semakin dipulihkan oleh Tuhan. Percaya saya. Tuhan memberkati kita semua. Dan sekali lagi kita akan ketemu nanti di hari Senin dalam program yang sama jam 7 malam. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan memberkati Bugam. Haleluya, semangat terus. Ya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati bagi seluruh pemirsa Yesus Kudahsyat. Kami host dan narasumber akan pamit. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.